sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana dan mengapa, nanti bisa menjawab ini dua hal ini. Bagaimana proses itu terjadi, mengapa tsunami itu bisa terjadi. Nah, yang ketiga, unsur yang ketiga, di rangkaian kejadian atau deretan penjelas ini, itu ada pernyataan sebab dan pernyataan akibat. Pernyataan sebab itu ada disampaikan di rangkaian kejadian, pernyataan akibat juga diuraikan di rangkaian kejadian. Nah, jika nanti kamu menemukan satu sebab di bagian identifikasi fenomena, itu tidak masalah, ya, tidak masalah. Nanti kita lihat teksnya, kita buktikan saja nanti. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini ada ulasan, yaitu suatu komentar. Seperti masyarakat Indonesia ya, yang sukanya mengomentari. Isinya komentar, penilaian, atau kesimpulan. Jadi bisa salah satu ini, bagian ulasan itu. Ya. Bisa komentar, penilaian, atau kesimpulan tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan. Komentar, penilaian, atau kesimpulan atas konsekuensi yang dipaparkan. Kalau misalkan komentar tentang kejadian banjir, ya di sini nanti disampaikan di bagian, berarti strukturnya itu struktur ulasan. Kemudian ada penilaian, hasil evaluasi dari banjir atau tsunami, nanti disampaikan di bagian ulasan atau kesimpulan. Cara penanggulangannya, kemudian penyebabnya apa, ditegaskan lagi di bagian ulasan. Oke. Ada yang mau bertanya sebelum kita lihat teksnya seperti apa? Silahkan. 11 MIPA 3 kalau mau ada yang bertanya. Sudah paham berarti ya. Oke, kita lihat teksnya ya nak ya. Mari kita lihat. Nah ini, Bapak punya teks banjir nih. Kemarin infografinya tsunami, sekarang banjir. Nah ini ada dua paragraf ya. Paragraf pertama, siapa yang bersedia membaca? Saya, Pak. Namamu siapa? Nomor absen Devi. berapa? Absen 17. Nomor absen 17. Oke. Kamu baca yang ini saja ya, yang sampai menampung air saja ya, supaya ini kebagian teman yang lainnya. Silahkan. Banjir merupakan suatu gejala alam secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia, mampu menimbulkan kerusakan secara fisik, mental, maupun material. Banjir adalah luapan air secara besar, dapat mengenangi dan menerjang suatu daerah-daerah dan masuk ke pemukiman warga. Hal ini karena sungai sudah tidak mampu menampung air. Oke, terima kasih telah membaca. Paragraf kedua, siapa yang bersedia hanya membaca saja? Saya, Pak. Kamu siapa, nak? Wiliana. Wiliana absen berapa? 32. 32. Kamu baca, ini sampai bagian ini ya, baik mungkin ya. Silahkan. Banjir sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Pasalnya di Indonesia banyak mengalami peristiwa banjir, khususnya di kota-kota besar, yang notabene jauh dari perpohonan yang mampu merasakan air hujan ke pohon. Ditopang lagi limbah-limbah yang sudah sering dibuang sembarangan. Oleh karena itu, mestinya kita perlu mengetahui penyebab dan akibat terjadinya banjir. Harapannya agar nanti kita dapat berantisipasi dan menjaga dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Ada dua orang yang telah membaca. Ya, jadi Bapak berharap yang tidak membaca, kalian tadi juga memahami teks ini. Semua ya, semua memahami teks ini. Dipahami teksnya ini maksudnya apa.
mau berbicara tentang membahas tentang apa? Ide pokoknya itu berbicara tentang apa? Yang membahas tentang apa? Nah, pertanyaannya adalah dari dua paragraf ini struktur apa? Paragraf yang kedua struktur apa? Atau dua paragraf ini struktur apa? Siapa yang bisa berpendapat? Kita Saya sampaikan boleh alasan. Bentar. Namamu siapa? Nah, Joseph, Pak. Pak tandai dulu. Nomor absen berapa? Nah, Nomor absen 26. Joseph Nicholas ya. Oke, Pak tandai dulu. Nanti kalau jawabannya tepat dapat poin ya. Oke, Pak. Baik. Silahkan dijelaskan, Joseph. Jadi dari pemahaman saya itu yang pertama, paragraf pertama itu strukturnya itu identifikasi masalah. Lalu yang kedua itu deretan penjelasan atau rangkaian kejadiannya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Yang pertama di paragraf pertama itu identifikasi masalahnya itu ya banjir. Itu ada kayak penjelasannya banjir merupakan suatu gejala alam, bla bla bla. Nah, lalu yang di paragraf keduanya itu ada sebab akibatnya dari mana? Nih, karena apa ini? Banjir khususnya di kota-kota besar jauh dari pepohonan yang mampu meresap air hujan. Nah, jadi itu karena pohonnya dikit sehingga tidak ada yang meresap air, akibatnya apa? Hujan, gitu, Pak. Oke. Terima kasih ya. Ini sudah mencoba ya. Kalau ini bagian identifikasi. Tapi kalau yang ini ya, ini adalah bagian deretan jelas karena ada penyebabnya. Masih belum tepat. Ya. Ada yang ingin membantu temanmu? Saya mau nyoba, Pak. Namamu siapa? Jeremy, Pak. Jeremy Christian ya? Ya, Pak. Oke, silakan Jeremy. Kalau yang pertama, kalau saya itu lebih ke pernyataan umumnya gitu, Pak. Jadi kayak secara umum yang dibahas itu apa gitu. Kayak ini kan banjir, semuanya tuh tentang banjir gitu, pernyataan umum. Terus yang paragraf keduanya emang agak mirip sih sama yang Joseph, itu lebih kayak sebab akibatnya gitu. Jadi kesimpulannya yang ini mungkin maksudnya identifikasi fenomena ya, bukan pernyataan umum ya. Ini identifikasi fenomena. Yang ini apa? Deretan penjelas. Sebab akibat maksudnya. Kalau saya sebab akibat sih, Pak. Oke, sebab akibat itu masuk deretan penjelas. Masih belum ya, belum tepat. Ada lagi mungkin yang mau mencoba, silahkan. Pak, kalau Ada nyoba yang lagi, kayaknya namamu saya siapa? mau sesuatu deh, Pak. Namamu siapa, Nak? Masih sama, Pak. Cuma boleh nyoba lagi nggak? Soalnya saya kayak baru unggah sesuatu gitu, Pak. Di kalimat Joseph akhir. ya? Ini Joseph. Iya, Oke, iya, Pak. Joseph. Oke, jelaskan alasanmu mengapa. Jadi yang di paragraf 2 itu bisa jadi kayaknya ulasan, soalnya di bawahnya kayak ada komentar gitu, Pak. Oleh karena itu mestinya kita mengetahui penyebab dan akibat terjadi banjir itu. Ada kata harapannya agar nanti kita kayak mengulas gitu, Pak, memberi komentar. Oke. Di sini ada, kalau menurut Joseph, di sini ada mestinya kita perlu mengetahui penyebab dan akibat terjadinya banjir. Harapannya agar nanti kita dapat berantisipasi dan menjaga dengan sebaik mungkin. Ini berarti ini identifikasi, ini langsung ulasan. Berarti nggak ada ininya ya, nggak ada deretan penjelasan ya, deretan penjelasannya nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Kamu Yosef sudah mencoba 2 kali, tapi masih belum tepat, Nak. Nggak apa ya, Yosef ya, jangan pantang menyerah. Nggak apa-apa, Pak. Coba lagi nanti. Ada lagi yang bisa membantu mungkin? Saya, Membantu Pak. Yosef. Ya, namamu siapa? Dara.
Dara absen berapa? Nah, bentar, coba tandai dulu nanti kalau benar dapat